Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Hasanah, NIM 205211158, kelas 2D Manajemen Bisnis Syariah. Menjawab pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan Ummul Quran atau ilmu Al-Quran? Apakah memiliki faidah ketika kita mempelajarinya? Dan sejak kapan ilmu Al-Quran itu muncul? Ilmu Quran atau Ummul Quran adalah pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebagian pokok-pokok pembahasan ilmu Al-Quran dapat ditinjau dari segi turunnya ayat, urut-urutan ayat, pengumpulan ayat, penulisan ayat, pembacaan ayat, tafsir ayat, ijaz, nasikh dan mansukh, atau bantahan terhadap hal yang menyebabkan keraguan terhadap Al-Quran. Asbab an-nuzul, bahwa Al-Quran adalah kalam atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafaz dan maknanya. Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, serta berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Asbab an-nuzul berfungsi dan berfaedah untuk membantu dalam memahami ayat dan menghilangkan kesulitan untuk mengetahui ayat ini diturunkan kepada siapa, sehingga tidak terjadi keraguan yang akan mengakibatkan penuduhan terhadap orang yang tidak bersalah dan membebaskan tuduhan terhadap orang yang bersalah, dan untuk memudahkan menghafal, pemahaman, pengukuhan wahyu dalam benak setiap orang yang mendengarnya jika ia mengetahui sebab turunnya. Pertanyaan nomor 2. Mengapa harus para musafir mempelajari ilmu asbab nuzul, termasuk juga makiyah dan madaniyah? Ini karena seorang musafir tidak mungkin mengetahui penafsiran suatu ayat Al-Quran tanpa berdasarkan kepada kisah dan penjelasan sebab turunnya. Sedangkan penjelasan sebab nuzul Al-Quran merupakan cara yang kuat dalam memahami dan menafsirkan makna-makna ayat Al-Quran. Di samping itu, sebab nuzul memiliki banyak fungsi yang utama, diantaranya mengetahui hikmah persyariatan hukum, mengkhususkan hukum, memastikan makna ayat Al-Quran dan menghilangkan kerancuan maknanya, memahami dan memantapkan wahyu dalam benak setiap orang yang mendengarnya. Pertanyaan nomor 3. Di dalam Fawati Uswat kita mengetahui ada intisari setiap kitab suci. Di manakah letak intisari dari kitab suci Al-Quran? Intisari Al-Quran terletak di setiap awal surat. Ya, dan yang mengetahui maksudnya hanya Allah, karena sampai sekarang belum ada penafsiran tentang hal tersebut. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan inti dari Al-Quran adalah surat Al-Fatihah, dan inti dari surat Al-Fatihah adalah ayat keempat yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Surat An-Nisa ayat 2. Itu manusia sangat membutuhkan pertolongan Allah. Untuk itu kita harus selalu melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, hal-hal yang mengundang datangnya rahmat dan pertolongan dari Allah. Agama kita membutuhkan agar hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Hidup tidak tenang kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah dan tidak menyembah Allah dengan sebaik-baiknya. Orang yang paling sengsara hidupnya adalah yang jauh dari Allah. Hidupnya tidak akan tenang. Pertanyaan terakhir nomor 4. Berikan contoh nas wal mansyuh, muhkam dan mutasyabih. Nas secara bahasa artinya menghilangkan, menghapuskan, memindahkan, dan menulis. Adapun secara istilah, para ulama usul fiqh mutakharin mereka memiliki takrif yang berbeda-beda. Contohnya firman Allah,
Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang bersabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang bersabar di antaramu, maka mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Surat Al-Anfal ayat 65. Mansuh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafaznya yang dihapuskan. Ayat mutasyabihat juga disebut sebagai ayat yang samar-samar. Biasanya ayat mutasyabihat sering berkaitan dengan sifat Allah, di mana kita tidak bisa memahami hal tersebut secara literal dan mentah. Karena jika dimaknai secara literal dan memberikan kesan bahwa Allah memiliki kekurangan yang sama dengan makhluknya. Salah satu contoh ayat mutasyabihat adalah ayat yang menjelaskan tentang keberadaan Allah. Dalam surat Toha ayat 5 disebutkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Sedangkan di surat Al-Baqarah ayat 115 dikatakan bahwa Allah berada di berbagai tempat di muka bumi. Dan di surat Asy-Syafat ayat 99 disebutkan bahwa Nabi Ibrahim akan pergi menuju kepada Tuhan. Dan dalam kisahnya disebutkan bahwa Nabi Ibrahim akan pergi ke Palestina. Ayat Muhammad. Kebalikan dari ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang memiliki arti yang pasti dan tidak samar-samar. Artinya, pemahaman ayat muhkamat adalah pemahaman yang tidak diragukan. Sebagai contoh, jika bicara mengenai keberadaan Allah, maka pemahamannya akan didasarkan pada firman Allah pada surat Asy-Syura ayat 11, yaitu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.